Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih, Pak. Silakan duduk di situ, Mbak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga, Pak. Alhamdulillah kabar saya baik. Dengan Mbak siapa ini namanya? Saya Risti, Pak, kelas 8D. Oh, Mbak Risti. Tadi baru selesai pelajaran apa, Mbak? Tadi habis pelajaran agama, Pak. Oke. Dengan datangnya kamu ke ruang konseling ini, apa yang sekiranya bisa Bapak bantu? Saya ingin meminta pendapat Bapak agar saya dapat sedikit pencerahan. Apakah sebelumnya kamu itu pernah mengikuti konseling? Sudah, Pak, waktu itu saya pernah mengikuti konseling kelompok. Jadi sepertinya Mbak Risti sudah paham ya sedikit-sedikit tentang konseling. Atau mau saya jelaskan lebih dalam lagi terkait hal-hal yang ada di dalam konseling? Mungkin tidak usah, Pak. Oke. Sebelum kita mulai proses konseling ini, alangkah baiknya kita sepakati dulu terkait kontrak waktunya. Kira-kira mau berapa menit, Mbak? Mungkin sekitar 20 menit saja sudah cukup, Pak. Oke, jadi dalam waktu 20 menit nanti kita bersama-sama akan berusaha untuk menyelesaikan masalah kamu. Setuju ya? Setuju. Ya. Mungkin sudah bisa dimulai sekarang. Coba kamu bisa ceritakan masalah apa yang sedang kamu alami saat ini. Ini, Pak, ANBK kan sudah semakin dekat. Akhir-akhir ini saya sering merasa cemas, gemetar, jantung berdetak kencang, pikiran tidak tenang. Saya khawatir nanti nilai saya jelek. Gemetaran, pikiranmu tidak tenang. Apa bisa Mbak Risti jelaskan lagi bahwa pikiran yang tidak tenang itu seperti apa? Saya cemas dan takut ketika ANBK nanti saya tidak bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Bimbel-bimbel yang saya ikuti tidak pernah masuk dalam pikiran saya sama sekali, Pak. Yang hanya ada di pikiran saya, ANBK itu menakutkan. ANBK itu seperti monster. Oh, jadi di sini masalah yang kamu hadapi itu cemas, takut dalam menghadapi ANPK, dan di setiap kamu akan menghadapi ujian sekolah, itu sering merasa gemetaran, keluar keringat dingin, jantungmu berdetak begitu kencang, lalu takut mendapat nilai yang jelek. Dan di pikiran kamu itu bahwa ANPK menakutkan seperti monster. Apakah seperti itu? Ya, Pak, seperti itu. Lalu apa yang ingin kamu harapkan dalam proses konseling ini? Begini, Pak, sebenarnya saya ingin menghilangkan pikiran bahwa ANBK itu menakutkan. Pada dasarnya itu semua berawal dari kamu berpikiran bahwa ANPK itu menakutkan seperti monster ya, Mbak? Sepertinya begitu, Pak. Saya harus bagaimana? Oke, baik. Bapak akan mencoba untuk mengidentifikasi masalahmu dulu ya. Pertama kan Mbak Risti berpikiran bahwa ANPK itu menakutkan seperti monster. Benarkah seperti itu? Benar sekali seperti itu, Pak. Apa ada sebab lain yang menjadikan kamu itu terkesan begitu takut dengan ANPK ini? Rasanya itu saja sih yang saya rasakan. Oke, saya jelaskan dulu ya Mbak tentang ANPK itu sendiri. Jadi seperti ini. Yang namanya ANPK itu kan merupakan singkatan dari Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Nah, yang mana itu merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengukur sejauh mana efektivitas proses pembelajaran yang ada di Indonesia. Saya dengar sepertinya ANPK itu pengganti ujian nasional ya, Pak. Sebenarnya sih itu sedikit berbeda ya.
Kalau ujian nasional kan biasanya sangat menentukan kelulusan kamu nanti. Kalau ANPK ini tidak akan berpengaruh nantinya ke nilai kamu di kelas 9. Jadi kamu itu tidak perlu risau. Namun tetap saja saya masih merasa takut, Pak. Kalau melihat dari segi nilai sih, kamu rasanya tidak perlu risau, Mbak. Karena NPK ini kan sebatas pengukur kesesuaian antara apa yang diajarkan oleh guru kamu di kelas dengan apa yang diterima oleh kamu sendiri. Atau mungkin ada sebab lain yang menjadikan kamu itu sangat takut dengan ANPK ini. Silakan kamu bisa bicarakan saja dengan Bapak agar masalah ini bisa kita selesaikan. Sebenarnya sih saya juga takut dan gemetar saat menghadap komputer. Oh, jadi kamu merasa gemetar dan sedikit takut ketika duduk di depan komputer ya? Mengapa bisa demikian? Saya ini merasa gugup, Pak, ketika jari-jari saya itu harus mengetik kalimat, apalagi ini kan sifatnya nasional. Rasanya kamu itu tidak perlu khawatir karena kan nantinya sebelum pelaksanaan ANPK yang sesungguhnya itu pasti ada semacam latihan seperti simulasi dan gladi bersih tentunya. Namun saya masih sedikit takut, Pak, karena di keluarga saya semuanya sudah menguasai komputer. Nah, justru itu yang menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk kamu agar bisa belajar lebih giat lagi, sehingga rasa takutmu itu perlahan-lahan akan hilang. Lalu untuk bimbel-bimbel yang sudah saya ikuti, apakah masih perlu untuk saya lanjutkan, Pak? Terkait keputusan ya, apakah kamu itu akan melanjutkannya lagi bimbel-bimbel tersebut yang sudah kamu ikuti, atau kamu mau fokus dulu nih ya untuk berlatih komputer? Itu sepenuhnya kamu yang memutuskan, Mbak. Coba sekarang kamu pikirkan dulu baik-baik lagi. Baik, Pak, akan saya coba pertimbangkan lagi. Ya silakan. A few moments later. Jadi bagaimana Mbak keputusannya? Setelah saya pikir, saya harus menyeimbangkan keduanya, Pak. Oh ya bagus. Jadi kamu memilih untuk tetap mengikuti bimbel yang telah kamu lakukan sebelumnya dan belajar komputer juga dengan kakakmu. Pilihan yang tepat saya rasa. Ya, karena saya tidak enak dengan orang tua saya yang sudah memasukkan saya ke bimbel agar saya lebih siap menghadapi soal-soal yang nantinya keluar di ANPK. Di sisi lain juga, saya akan mencoba berbicara dengan kakak saya agar bisa mengajari saya agar lebih mahir untuk mengoperasikan komputer. Kira-kira kapan kamu akan mencoba belajar komputer dengan kakakmu? Mungkin secepatnya setelah pulang sekolah, saya akan berbicara dengan kakak saya agar mau mengajari untuk belajar komputer. Baik, setelah kita sama-sama berbicara ya dari awal sampai dengan akhir, mengupas beberapa masalahmu, dan sepertinya kamu juga sudah menemukan solusinya. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Alhamdulillah, saya sudah merasa percaya diri, Pak. Baiklah, alhamdulillah ya. Semoga pertemuan ini dapat bermanfaat. Apakah sudah cukup? Iya, saya merasa sangat terbantu dan mungkin sudah cukup. Terima kasih atas masukannya, Pak. Oke, saya simpulkan dulu ya terkait kegiatan konseling kita hari ini. Pertama, bahwa kamu itu pertama-tama berpikiran bahwa ANPK itu sangat menyeramkan seperti monster. Dan ketika kamu akan mengerjakan seperti di ujian sekolah itu, kamu sering keluar keringat dingin, jantungmu berdetak kencang, pikiran tidak tenang, dan lain-lain. Lalu setelah kita melewati beberapa proses, seiring berjalannya waktu, kamu itu sudah bisa menemukan solusinya. Yang pertama, kamu akan tetap melanjutkan bimbel-bimbel yang telah dilakukan sebelumnya, dan kamu juga sudah menemukan alternatif lain untuk belajar bersama kakak kamu agar bisa membantu kamu dalam mengoperasikan komputer, sehingga nanti dalam ANPK kamu akan mendapat nilai yang bagus. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Saya juga mohon maaf apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan kata yang dilakukan oleh saya. Semoga ke depan kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, lebih percaya diri lagi, dan akan sukses untuk ke depan.
Terima kasih ya Pak. Saya izin pamit. Oh iya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.